Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan kuat dan juga bahagia ya. Tetaplah di rumah, jangan kemana-mana karena kakak KKNF di sini akan selalu menemani dan mendampingi kalian selama belajar online di rumah ya. Baik, sore hari ini bersama saya Kak Ridwan Awalian atau KMRA. Kita akan membahas soal TF ke-16 yang meliputi tentang teknik-teknik integrasi ya. Nah, tentu saja adik-adik barusan sudah menyimak dengan tuntas video pemaparan materi yang ada di link berikut ya. Oke ya. Nah, kemudian sekarang kita akan coba bagaimana cara membahas soal-soal tes formatifnya. Oke, adik-adik sudah siap? Oke, baik, kita mulai ya. Soal nomor pertama, hasil dari integral 8 kali 4x min 5 pangkat 5 dx sama dengan titik-titik. Nah, kalau melihat bentuk ini tentunya kita akan ingat ini adalah bentuknya integral substitusi ya. Nah, kalau integral substitusi tentunya kita akan memisalkan salah satu fungsinya. Nah, di sini fungsi yang bentuknya pangkatnya lebih tinggi yaitu 4x min 5 kita misalkan sebagai U ya. U sama dengan 4x min 5. Sehingga kalau U diturunkan terhadap X menjadi DU sama dengan 4dx. Nah, kita bentuk dx-nya. Dx sama dengan DU per 4. Nah, kemudian kita coba lihat bentuk integralnya lagi ya. Integral 8 kali 4x min 5 pangkat 5. Nah, di sini barusan 4x min 5 sudah disubstitusi ya, dimisalkan dengan U ya. Oleh karena itu di sini 4x min 5 kita ganti dengan U. Ya, jadi 8U pangkat 5. Kemudian dx-nya sudah kita ganti menjadi DU per 4. Nah, di sini DU per 4 ya. Sehingga ini 8 dan 4 bisa dicoret jadi 2 ya. Sehingga kita sederhanakan menjadi 2U pangkat 5 DU. Nah, ini sangat mudah sekali ya adik-adik ya. Ini termasuk integral bentuknya yang sederhana. Sehingga adik-adik bisa langsung mengintegralkan ya dengan rumus yang sudah adik-adik pelajari sebelumnya ya. Jadi menjadi 2 per 6 U pangkat 6 plus C. Nah, 2 per 6 itu kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Jadi 1 per 3 U pangkat 6 plus C. Nah, U itu karena kita barusan itu meminjam sementara variabel U supaya menjadi sederhana bentuknya, maka di akhirnya nanti kita kembalikan lagi ke X lagi. Jadi U yang pangkat 6 ini kita bentuk lagi menjadi 4x min 5 pangkat 6 ya. Sehingga hasil integral ini adalah 1 per 3 kali 4x min 5 pangkat 6 ditambah C. Nah, kita lihat apakah ada di pilihan jawaban. Oh, ternyata ada ya. Jawabannya adalah A. Itu ya adik-adik ya. Paham ya adik-adik ya? Baik. Kalau paham kita lanjutkan lagi dengan pembahasan soal nomor 2 ya. Nomor 2. Hasil dari integral 3x kuadrat dikali x pangkat 3 min 5 di pangkat 4 dx sama dengan titik-titik. Nah, ini juga sama bentuknya adalah bentuk dari integral substitusi ya. Nah, kenapa ini bentuknya integral substitusi? Karena kalau menurut kakak ini kalau ada fungsi yang satu pangkatnya 1 lebih tinggi dari fungsi yang satunya lagi gitu ya. Baik ya, kita misalkan fungsi yang lebih rumit menjadi U ya. U sama dengan X pangkat 3 min 5.
Sehingga U diturunkan terhadap X menjadi DU sama dengan 3X kuadrat 2X. Atau boleh ditulis DX sama dengan DU per 3X kuadrat. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi mengintegralkan. Nah, sehingga 3X kuadrat dikali X pangkat 3 min 5 di pangkat 4 DX, kita substitusi. Di sini X pangkat 3 min 5 kita substitusi menjadi U. Dan DX-nya di sini kita substitusi menjadi DU per 3X kuadrat. Ya. Nah, sehingga di sini X-nya habis. Nah, ciri khas dari integral substitusi itu adalah integral yang lama itu menjadi habis atau hilang, sehingga terbentuk menjadi integral dengan variabel yang baru. Jadi variabel yang lama itu hilang, ya. Oke, sehingga di sini bentuknya menjadi lebih sederhana dengan variabel yang baru, yaitu integral U pangkat 4 kali DU. Gitu, ya. Nah, tentu saja di sini adik-adik dengan mudah melakukan integral, melakukan integrasi, ya. Pengintegralan dengan rumus yang sudah adik pelajari sebelumnya. Nah, di sini berarti 1/5 U pangkat 5 ditambah dengan C. Nah, di sini jangan lupa nanti setelah proses pengintegralan selesai, variabel U itu dikembalikan lagi menjadi X, sehingga bentuknya adalah 1/5 kali X pangkat 3 min 5 pangkat 5 ditambah C. Kita lihat di pilihan jawaban apakah ada atau tidak. Oh, ternyata ada, ya. Jawabannya adalah C. Nah, di sini sampai sini adik-adik paham semuanya? Oke, alhamdulillah, ya. Baik. Kita lanjutkan dengan pembahasan soal nomor 3. Nomor 3, hasil dari integral 6x min 3 dibagi dengan x kuadrat min x min 2 pangkat 2 dx sama dengan titik-titik. Nah, ini juga menurut kakak ini pakai integral substitusi, ya. Nah, kita misalkan lagi bentuk yang fungsi yang pangkatnya lebih tinggi dimisalkan sebagai U. Jadi U sama dengan x kuadrat min x min 1, ya. Kemudian jangan lupa U diturunkan terhadap X sehingga menjadi DU sama dengan 2X min 1 DX. Nah, kalau kita bentuk ke dalam DX, menjadi DX sama dengan DU per 2X min 1. Oke, kita sekarang coba mengintegralkan. Integral 6X min 3 per X kuadrat min X min 1 pangkat 2 DX sama dengan, nah di sini X kuadrat min X min 1 sudah disubstitusi menjadi U, sehingga di sini menjadi U kuadrat. Ya. Kemudian DX-nya juga sudah disubstitusi menjadi DU per 2X min 1. Nah, kemudian 6X min 3 kita faktorkan menjadi 3 kali 2X min 1. Nah, kenapa ini kita lakukan pemfaktoran? Nah, supaya ini ada bentuk yang sama. Nah, 2X min 1 dan 2X min 1. Sehingga kita bisa coret di sini, ya. Nah, sehingga terbentuk bentuk yang lebih sederhana. Seperti ini. Jadi 3 per U kuadrat DU. Gitu, ya. Nah, kalau kita mengintegralkan dengan pangkat sebagai di sini sebagai penyebut, ya. Nah, tentunya harus diubah dulu ke dalam bentuk seperti ini. Jadi 3 U pangkat negatif 2. Nah, gitu, ya. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, adik-adik tentunya bisa mengintegralkan dengan mudah, ya. Sehingga di sini min 2 ditambah 1 berapa? Min 1. Ini K-nya 3 dibagi min 1 menjadi min 3, ya. Jadi min 3 U pangkat negatif 1 ditambah C. Nah, ini kita bentuk lagi ke bentuk yang lebih sederhana. Jadi min 3 per U plus C, ya.
U-nya jangan lupa kita ganti lagi menjadi bentuk ini ya. Sehingga hasil akhirnya adalah min 3 per X kuadrat min X min 1 plus C. Nah, kita lihat di pilihan jawaban ada atau tidak ya. Oh, ternyata ada ya. Jawabannya adalah B ya. Nah, mungkin adik-adik di sini agak sedikit ini ya, agak sedikit mungkin berkerut kening ya, tapi setelah kita bahas di sini, nah, yang penting adik-adik latihan lebih banyak lagi tentang bentuk-bentuk integral substitusi dan pandai melakukan pemisalan. Itu ya kuncinya ya. Baik ya adik-adik, tentunya paham ya. Kita lanjutkan lagi dengan soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini, teknik integrasi yang enak, saya rasa memakai integral parsial ya. Memakai bentuk integral parsial. Karena di sini pangkatnya sama dua fungsi ini, pangkat tertingginya. Pangkat 1 ini juga pangkat 1 ya. Nah, untuk memudahkan mengintegralkan parsial ini kita pakai metode Tanzalin ya. Metode Tanzalin. Nah, kita bentuk dulu dalam bentuk tabel ya. Nah, kita buat dulu tabel. Nah, tabel yang di kanan ini kita isi dengan kolom untuk turunan. Nah, yang sebelah sini kita isi dengan kolom untuk integral ya. Nah, nanti di antara dua fungsi ini mana yang layak masuk di turunan, mana yang layak masuk di integral. Nah, sebaiknya yang masuk di turunan itu fungsi yang sederhana banget ya. Kalau di sini berarti kita pilih X min 1 tentunya ya. Kenapa? Karena kalau dia diturunkan akan cepat habis. Coba kalau kita turunkan, X min 1 kita turunkan menjadi, oh ya, sebentar. Kalau ini di bagian turunan ini X min 1, berarti di bagian integralnya fungsi yang satunya lagi, yaitu X plus 4 kuadrat. Ya. Nah, fungsi yang ini diturunkan sampai habis. Nah, di sini menyertai, mengintegralkan sampai habisnya yang di kolom turunan ini. Baik, kita turunkan ya. Nah, X min 1 kalau diturunkan menjadi 1. 1 diturunkan menjadi 0 tentunya ya. Nah, kemudian berarti ini yang kolom integral diintegralkan berturut-turut sampai sebatas 0 ini. Baik, berarti kita integralkan 2 kali ya. Nah, tentu saja adik-adik ingat, untuk mengintegralkan bentuk ini, rumusnya ada di sini, yang di kotakin kuning ini. Nah, itu ya. Berarti kalau melihat bentuk rumus ini, K-nya berarti 1, A-nya 1, B-nya 4, dan N-nya 2. Sehingga dengan mudah, kalau mengikuti rumus tersebut, kita integralkan menjadi 1/3 kali X plus 4 pangkat 3. Oke, kemudian yang ini pun diintegralkan sekali lagi memakai rumus yang sama. 1/3 itu sebagai K-nya, ini A-nya 1, B-nya, sebenarnya B-nya nggak ngaruh ya. Ini N-nya 3, sehingga kalau kita integralkan sekali lagi menjadi 1/12 kali X plus 4 pangkat 4. Nah, kemudian setelah ini sejajar dengan 0 di sini, berarti selanjutnya, langkah selanjutnya kita lakukan perkalian. Nah, enaknya kita pakai panah dulu. Nah, panah ini kita tandain positif, kemudian panah artinya apa? Panah ini berarti mengalihkan X min 1 dikali 1/3 kali X plus 4 pangkat 3. Nah, di sini sudah terbentuk ya. Kemudian yang satu lagi, panah satu lagi. Nah, ini kita tandain dengan tanda negatif ya. Sehingga nanti di sini 1 dikali negatif
negatif 1 dikali 1/12 X plus 4 pangkat 4. Nah, di sini ya. Kalau misalkan ini ada lagi ya, berarti ini selang-seling plus minus plus gitu ya. Selang-seling sampai sehabisnya di kolom turunan ini. Nah, kemudian hasilnya adalah ini integralnya. X min 1 kali 1/3 X plus 4 pangkat 3 min 1 kali 1/12 kali X plus 4 pangkat 4 plus C. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi bentuk seperti di bawah ini ya. Nah, kemudian kita lihat di pilihan jawabannya apakah ada atau tidak. Ternyata bentuk yang sama adalah option A. Nah, ini ya. Jawabannya adalah 1/3 X min 1 kali X plus 4 pangkat 3 min 1/12 X plus 4 pangkat 4 plus C. Nah, itu jawabannya adik-adik ya. Nah, ini adalah cara alternatif untuk mengintegralkan bentuk integral parsial ya. Baik, mungkin sampai 4 nomor ini barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Ya, semoga adik-adik banyak yang benar ya hasil jawaban TF-nya. Baik, mungkin itu saja kakak cukupkan ya. Semoga bermanfaat ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.